彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Di tangga, Tang Zhen menghembuskan nafas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan mampu bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa terjatuh membuatnya merasa sedikit kejutan. Setelah semua, dia mengerti Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8, Dou Zong, dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah Central Plains. Tang Huo'er di samping juga mengangguk dengan lembut. Matanya berisi kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan yang megah melonjak keluar. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia melihat Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Meninggal dunia. Sesosok merah tiba-tiba seperti Xiao Yan menarik kembali. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah terang di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika mereka ditutupi oleh warna hitam pekat. Sosok menarik Xiao Yan tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Meskipun angka itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin dipancarkan. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan tegas menabrak sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat mengirim Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak terpisah dan banyak retakan tebal muncul. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar rohani dan bersenang-senang memukulinya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan mampu menggunakan taktik ini untuk mengalihkan pergi Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, sepertinya Xiao Yan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di samping juga menghela nafas lega. Wu Chen melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di medan perang. Sesaat kemudian, dia menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang telah meremehkan kamu. Namun, kamu tidak perlu terlalu bahagia." Suara yang keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan cara yang seperti kilat. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Lotus 3 warna api diputar di atas telapak Xiao Yan. Setiap kali diputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Mata Tang Zhen menipis saat dia berpikir di dalam hatinya.
Di antara mereka yang mengalami perubahan dalam ekspresi mereka karena penampilan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung dalam lotus api. Dalam menghadapi lotus api berwarna 3 yang indah, Elder ketiga dari Burning Flame Valley akhirnya mengungkapkan tampilan tak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu Xiao Yan, bintang 1 Do Uzong, akan mampu melepaskan kekuatan menakutkan ini, bahkan dia takut, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Sebuah cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Banyak teriakan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang telah membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa itu tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi hidup dan mati ini. Mereka semua sadar bahwa itu Wu Chen saat ini telah menggunakan seluruh kekuatan 8 bintangnya, Do Uzong. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Do Uzong. Suara gemuruh baru saja terdengar ketika segel api merah misterius bersinar segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bang! Badai energi baru saja muncul ketika ekor energi berputar cepat dengan kasar berayun ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampak menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka muncul seperti layang-layang dengan talinya yang dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, menggosok dan menciptakan bekas luka sepanjang ratusan meter di tanah. Hanya kemudian, apakah mereka perlahan-lahan berhenti? Tang Zhen hanya bisa menghela nafas pelan setelah terdiam sejenak. Dia melirik Elder kedua di sampingnya. Elder kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa itu masalah hari ini benar-benar membuat Tang Zhen marah. Namun, sebagai Elder, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Setelah semua, Skyfire Trimysterious Change bukanlah hal yang biasa. Tang Zhen mengabaikan senyum pahit di wajah Elder kedua. Kakinya perlahan melangkah maju. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampak langsung diteleport di depan badai energi besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya. Dengan aksi menarik ini, retakan, dengan ukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di ruang angkasa. Garis retak itu mengandung kegelapan tanpa akhir, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang, kemampuan jiwa aduk ini mungkin sesuatu yang hanya seorang ahli utama di kelas Do Uzun mampu tampil. Pergi! Tangan Tang Zhen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan mereka. Setelah itu, badai energi berputar cepat berangsur-angsur berhenti. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan kepadanya dan dengan serius berkata, "Terima kasih, Kepala Suku Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuan kamu sendiri. Aku yang dulu telah memberikan sedikit bantuan kali ini." Tes pertukaran 10 kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan bergantung pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Lembah kepala Tang terlalu sopan. Jika bukan karena kamu, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang bagus tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak membawa sikap acuh tak acuh yang dimiliki seorang elit Do Uzun. Dia bisa dianggap lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat Elder kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Kedua Elder, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus tes ini. Apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu katakan tentang ini?" Elder kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus tes sesuai perjanjian, aku yang lama secara alami tidak akan lagi mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan kepala suku."
Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa itu elder kedua ini tidak mengatakan hal lain. Matanya memandang sekelilingnya saat dia memerintah, semua orang harus bubar. Banyak murid Burning Flame Valley dengan cepat mengakui dia setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembak ke tubuh Xiao Yan. Mereka semua perlahan-lahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang samar-samar diteruskan dari jarak jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, kinerja Xiao Yan hari ini telah memberi mereka kejutan besar. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit bergejolak. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, memberi Xiao Yan tatapan jahat, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat di Xiao Yan setelah melihat bahwa itu tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan ke daerah dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikutinya. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu sejenak sebelum buru-buru mengejar. "Terima kasih banyak." Xiao Yan menghirup nafas udara, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan cara yang serius. "Kamu telah menyelamatkan kehidupan Huo'er. Ini dapat dianggap sebagai hadiah kecil dari aku yang lama. Lagi pula, yang lama hanya punya anak perempuan satu ini." Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, "Baik, letakkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan dapat memperoleh warisan Skyfire Tree misterius perubahan yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang dari Burning Flame Valley aku. Oleh karena itu, aku yang lama akan tetap berjaga di sini." Xiao Yan tidak memiliki keberatan. "Pantas." Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja ingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa itu dia merasa bahwa itu Skyfire Tree Mysterious Change sangat cocok untuknya. Tang Huo'er di samping sedikit terkejut ketika mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang telah tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. "Burning Flame leluhur adalah pendiri lembah api terbakar kami." Ekspresi kaget muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, "Karena sudah lama sekali, aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama-nama yang tepat dari 4 lainnya. Namun, aku sadar bahwa itu 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Pil Tower. Semua dari mereka saat ini adalah faksi level puncak sejati." Wajah Tang Huo'er terkejut. Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, "Orang ini sepertinya tidak termasuk faksi top apapun di Central Plains hari ini." Tang Huo'er menggumamkan kata-kata itu di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di samping. Dia tersenyum dan berkata, "Nama keluarga Xiao Yan juga adalah Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan Xiao Xuan yang lebih tua ini?" Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak, "Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao karena ada bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti bahwa itu semua orang ini terkait dengan Xiao yang lebih tua ini?" Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan begitu serius. "Namun, bukankah kamu overestimating Xiao Yan dengan membandingkannya dengan Burning Flame leluhur dari Burning Flame Valley kami?" Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang cukup baik dari Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa itu ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Tang Huo'er mendukung pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya untuk bertanya. "Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan dari leluhur di dalam bola kristal, namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya." Tang Zhen samar-samar menjelaskan. Tang Zhen bahkan lebih tak berdaya ketika dia melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah.
Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap masih di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlangsung sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan kehidupan melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya meluncur ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Perubahan 3 misteri Skyfire mungkin dapat memungkinkan kamu meningkatkan kekuatan bertarung secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang kamu dapatkan akan sangat liar dan penuh kekerasan. Kamu harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Setelah semua, ia telah berlatih perubahan pertama dari Skyfire Trimysterious Chang'e selama bertahun-tahun. Apakah kau akan pergi? Tang Zhen memiliki niat untuk membuat Xiao Yan tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, aku pikir kamu harus memiliki beberapa bisnis penting. Aku yang lama tidak akan bersikeras, tetapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan Skyfire Trimysterious Chang'e.